Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 144. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Pistol, Paku, dan Katana. Setelah di chapter kemarin Biro Keamanan mengumumkan untuk menggerebek gereja Chainsaw Man, kali ini cerita dibuka dengan menyorot member gereja Chainsaw Man yang tengah bersiap untuk menyambut penyergapan dari Biro Keamanan. Bisa kita lihat mereka tak lebih dari kumpulan murid SMA yang dipersenjatai dengan senjata api. Bapak tua yang muncul di chapter kemarin kemudian memberitahu murid-murid tersebut jika senjata yang mereka pakai adalah senjata cahaya yang diberikan oleh Chainsaw Man. Dengan senjata tersebut mereka akan menghapus kegelapan yang ada di pemerintahan. Kata-kata tersebut pun sukses membuat para murid yang tadinya cemas menjadi termotivasi. Mereka pun menyerukan nama Chainsaw Man. Sementara di waktu yang sama, anggota polisi yang sudah tiba di luar markas gereja Chainsaw Man langsung menginstruksikan untuk mengirim 2 Devil Hunter Divisi 7 untuk menyergap dari pintu depan dan juga belakang. Tak lama kemudian, seseorang pun datang mendobrak pintu depan markas gereja Chainsaw Man. Merespon hal tersebut, Patua langsung menyuruh para murid untuk bersiap menembak. Dan ya, orang yang barusan masuk merupakan seorang Finn. Jika melihat dari ciri-ciri fisiknya, kemungkinan besar dia adalah Cosmos Finn yang telah bereinkarnasi. Untuk sementara waktu kita sebut saja dia Cosmo, biar kagak ribet aja. Cosmo pun cukup terkejut karena yang ada di sana hanyalah sekumpulan bocah. Cosmo mengatakan jika mereka seharusnya tidak boleh main-main dengan senjata api. Tapi tak lama kemudian setelah Patua menyuruh untuk menembak, para murid-murid pun langsung menghujani Cosmo dengan peluru. Di sini Cosmo bisa dengan mudah menghindarinya. Ia kemudian melumpuhkan satu persatu para murid dengan memaku pakaian mereka pada dinding. Saat Cosmo melakukannya, ia juga menasehati para murid jika mereka seharusnya belajar dengan benar, bukannya malah bermain-main dengan senjata api. Dan ya, tak butuh waktu lama bagi Cosmo untuk menempelkan semua siswa pada dinding. Setelah selesai, Cosmo kemudian melihat ke arah salah satu siswa, sambil mengatakan jika mulai dari sekarang, tangan siswa tersebut harus dipakai untuk memegang pensil, dan bukan untuk senjata api. Siswa itu pun dengan ketakutan mengiyakannya. Merasa cara berbicara siswa itu kurang sopan, Cosmo pun langsung menggetok kepala siswa tersebut menggunakan palunya dengan sangat keras. Sumpah momen satu ini freak banget sih, tapi ini salah satu yang gua suka dari Chainsaw Man. Nah, tentunya murid-murid lain yang melihatnya berteriak ketakutan. Sementara itu, si Patua sendiri mulai mengutarakan kebenciannya terhadap Biro Keamanan. Dia mengatakan kalau berbeda dengan Devil Hunter yang menjual jiwa mereka pada iblis, dirinya akan menjadi iblis itu sendiri. Dan ya, si Patua pun berubah menjadi devil yang memiliki wujud abnormal. Patua bilang jika lawan kejahatan adalah kejahatan, maka lawan devil adalah devil. Patua berteriak bahwa dirinya adalah perwujudan keadilan. Ketika Patua itu hendak menendang Cosmo, ada siluet mulut yang mempertanyakan apa itu keadilan. Di saat itu juga kaki si Patua tiba-tiba terpotong. Dan ya, dengan epik Katana Man muncul dari belakang sambil memotong-motong tubuh Patua. Katana Man pun mengatakan tidak ada yang namanya keadilan bagi Chainsaw Man. Dan chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 144. Gimana pendapat kalian mengenai chapter kali ini? Ya, kalau bagi gue sendiri chapter kali ini tidak kalah keren sih dibandingkan dengan chapter kemarin. Sekali lagi di sini kita diperlihatkan kebadutan dari gereja Chainsaw Man. Tapi selain itu di chapter kali ini juga ada 2 karakter yang diperkenalkan kembali, yaitu Cosmo versi cowok dan juga Katana Man. Oke lah, seperti biasa mari kita bahas beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Mungkin kita mulai dulu dari 2 anggota Devil Hunter Divisi 7 yang gua udah sebutkan barusan. Pertama kita mulai dulu dengan Finn yang mirip dengan Cosmo, salah satu harem Kwanzi di Chainsaw Man Part 1. Sebenarnya belum ada konfirmasi yang valid kalau Finn satu ini adalah Cosmos Finn.
Cuman ya untuk sekarang kita anggap saja dia Cosmos Finn, karena dari segi fisik memang mirip sekali dengan Cosmo. Nah seperti yang sudah kita lihat, berbeda dengan Cosmo versi cewek yang hanya bisa ngomong Halloween, Cosmo versi cowok ini bisa berbicara dengan lancar, meskipun sifatnya memang cukup aneh. Namun terlepas dari itu, Cosmo yang satu ini juga ahli sekali bertarung. Dengan mudah dia bisa melumpuhkan para siswa yang menembakinya. Kalau Cosmo versi cowok ini juga bisa memakai kemampuan domain expansion seperti Cosmo yang dulu, bakalan OP banget sih. Skill bertarungnya udah GG, ditambah ability-nya sebagai Finn juga overpower. Namun sekali lagi, kita masih belum tahu apakah Finn yang satu ini adalah Cosmos Finn atau bukan. Sekalipun dia adalah Cosmos Finn, apakah dia juga bisa memakai ability yang sama seperti Cosmo versi cewek? Kita nantikan aja lah di chapter-chapter yang akan datang. Nah, yang menariknya karena Cosmos Finn ini memakai palu dan paku ketika bertarung, banyak yang bilang kalau dia adalah perwujudan Nobara setelah luka di wajahnya sembuh. Apalagi rambut keduanya juga punya panjang yang sama. Ya kalau sekilas lumayan mirip. Tapi kalau menurut kalian gimana? Lalu berikutnya satu lagi weapon hybrid kembali dimunculkan. Melenceng dari harapan dan juga ekspektasi gua, ternyata yang muncul di chapter kali ini adalah Katana Man. Meski gua agak kurang suka dengan Katana Man, perlu diakui kalau kemunculannya tadi emang keren banget. Dan ya secara mengejutkan Katana Man menjadi bagian dari Devil Hunter, Biro Keamanan Publik. Entah apa yang sudah membuat Katana Man berpihak kepada Biro Keamanan, namun sepertinya kebenciannya terhadap Chainsaw Man masih belum hilang. Bisa kita lihat tadi di ending Katana Man jelas-jelas mengejek Chainsaw Man. Ya kalau dipikir-pikir memang masuk akal Katana Man bergabung ke Biro Keamanan. Soalnya bakalan aneh jika Katana Man yang jelas-jelas tidak suka dengan Chainsaw Man, tapi malah masuk ke gereja Chainsaw Man. Tentunya dengan kemunculan Katana Man, sekarang hanya tersisa Reze, weapon hybrid yang masih belum muncul. Kita belum tahu Reze ada di mana. Namun sekali lagi, kuat kemungkinan Reze ada di gereja Chainsaw Man. Ngomongin gereja Chainsaw Man, sudah 2 chapter berturut-turut member gereja Chainsaw Man cosplay menjadi badut. Aduh, gue sendiri agak ngakak sih pas bacanya. Gue pikir senjata yang disembunyikan gereja Chainsaw Man itu merupakan sesuatu yang masif dan berbahaya. Ternyata itu tak lebih dari senjata api biasa. Namun, gue tidak akan terlalu cepat menyimpulkan kalau gereja Chainsaw Man itu bakalan membadut terus-menerus untuk kedepannya. Sepertinya mereka memang punya kekuatan yang masih belum dimunculkan. Masih ada Yoru, Chainsaw Man palsu, Femi, terus kayaknya mungkin ada beberapa member lain yang sudah menjalin kontrak dengan Justice Devil, seperti si bapak tua tadi. Nah tentunya selain gereja Chainsaw Man, gua rasa Biro Keamanan juga belum mengeluarkan full squad dari Divisi 7. Jika melihat dari anggota yang sudah dimunculkan, kayaknya kebanyakan dari anggota Divisi 7 adalah karakter lama yang dimunculkan kembali, ataupun karakter lama yang kembali didaur ulang menjadi versi baru. Dengan 2 chapter yang muncul akhir-akhir ini, sekarang gua jadi paham mengapa Yoshida menyuruh Denji untuk tidak berubah menjadi Chainsaw Man. Karena bisa dibilang kekuatan dari Biro Keamanan sendiri, khususnya Divisi 7 itu mengerikan sekali. Bahkan gua berani mengatakan jika Chainsaw Man tidak ada sekalipun, mereka bisa menghandle devil berkekuatan besar. Yah, intinya gue cukup puas sih dengan chapter kali ini. Meski di satu sisi, gue agak kesel kenapa bukan Reze yang muncul. Tapi ya udahlah. Kemungkinan di chapter selanjutnya masih akan melanjutkan penggerebekan gereja Chainsaw Man. Namun sayangnya, minggu depan Manga Chainsaw Man bakalan break dulu, alias libur. Oke, gitu aja video kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.